Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Nusron debat dengan Kades Nohot soal pagar laut. Warga teriak hidup Pak Menteri. Warga Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang berteriak saat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM). Jumat, 24 Januari 2025. Mereka yang datang secara berkerumunan itu meminta kepada pemerintah untuk membatalkan sertifikat milik PT Cahaya Intan Sentosa (CIS) dan PT Intan Agung Makmur (IAM). Bahkan, mereka meminta kepada Kementerian ATR BPN untuk mengusut soal penerbitan SHGB dan SHM tersebut. Hidup Pak Menteri, hidup Pak Menteri, usut tuntas, ujar para warga Desa Kohot. Tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Hari ini kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat, baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor, di balai desa juga bisa, di mana bisa ngecek. Yang nomor 2, ngecek prosedur. Itu bisa kita lakukan dengan cara melihat di komputer prosesnya udah benar apa belum. Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa. Nah, tadi kita sudah datang dan sampai ke ujung tadi saya sampaikan itu tempat terbitnya sertifikat SHGB yang kami sebut atas nama PT IAM itu, ya. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap, ya. Nah, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu. Ini akan kita cek satu-satu ini. Ya. Tapi kalau yang ada barangnya kayak di sini, ini empang. Ya ada barangnya, kenapa? Itu masih ada tengahnya, ada wujud tanahnya. Ininya ada ikannya di sini. Ini yang kawasan sini ini aman. Itu materialnya ada gitu. Saya kira itu tip showroom mobil. Dan inilah yang menjadi dalang saya kira. Iya, pemicu. Bukan dalang yang mempermudah, memberikan jalan terbuka untuk memagar laut, Pak Eri. Sehingga keluar ini. Jadi ini ada kaitan mengkaitan. Ya, bahkan ada staf kan yang tampil di salah satu media yang mengaku nelayan, ternyata dia staf desa. Betul. Ini kan ini menunjukkan karena mereka sudah berlimpah, Pak Eri. Ya kan, sudah mendapat, inilah yang harusnya segera diambil tindakan, Pak.
Nah, kita fokus ke Tangerang ini ya. Sekarang saya baca tuh rame banget ini, ada satu kepala desa, desa Kohot. Ini memang yang kemarin juga para aktivis, termasuk beberapa tokoh senior militer yang di situ dan bikin kumpul-kumpul situ, bikin deklarasi kan sempat dibubarkan oleh preman dan sebagainya, dikejar-kejar preman di Kohot ini kan Mbak ya? Iya betul. Ini Kohot termasuk terkenal Mas Irsu karena memang kepala desanya itu kalau kita melihat ya di berita itu sangat jarang loh kepala desa ini yang sering sekali menjadi objek pemberitaan. Sementara kalau di Kohot ini namanya Pak Arsip ya. Kepala desanya ini memang salah satu yang yang media friendly. Kita melihatnya seperti itu ya Mas Irsu. Kenapa begitu? Karena memang dia menjadi objek pemberitaan dari mulai namanya Arsin bin Asif. Arsin bin Asif ya, kita sebut Pak Arsin saja ya. Jadi mulai dari dia menang dalam pemilu desa begitu ya, dalam Pildes. Dia menang tahun 2021 untuk masa pemerintahan sampai 2027. Itu sudah ada pemberitaannya, kemudian visi misinya apa dan sebagainya gitu oleh media lokal setempat gitu ya. Dan kemudian juga misalnya dia membangun balai desanya, kantor kepala desanya kemudian dibuat menjadi mewah ya, kita nggak tahu itu apakah ada dana CSR ataukah itu dana dari dana desa ataukah bantuan dari mana begitu ya. Tapi atau memang pribadi dia sendiri ikut menyumbang begitu. Tapi memang disebutkan ketika diresmikan gitu, Camat Pakuhaji yaitu tempat di mana desa Kohot itu berada juga menyebutkan bahwa itu kantor kepala desa yang mewah begitu ya Mas Irsu. Jadi ini cukup terkenal Pak Arsin ini begitu. Nah, yang sekarang menjadi makin membuatnya terkenal adalah kasus pagar laut ini Mas Irsu. Karena kemudian memang muncul video begitu ya, videonya ini cukup viral, di mana di situ terlihat Arsin ini sedang seolah seperti mengarahkan begitu, dia ada di tepi pantai. Di tepi pantai itu banyak sekali berjajar dan bertumpuk begitu bambu besar, dan kemudian ada banyak pekerja di situ yang sedang menjalin bambu tersebut yang sepertinya hendak dibawa untuk menjadi bahan pagar laut tersebut ya, dan Arsin ini kemudian menunjuk-nunjuk dan kemudian memberikan instruksi. Jawab Bapak Ninjau hari Jumat tanggal 6 Ninjau Bapak Lurah, ninjau kerjaan. Oke Bapak Ujang, siap. Terima kasih semuanya Pak Lurah, terima kasih sudah meninjau kerjaan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.